Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja bersama dengan keluarga. Dan kita baru selesai menyaksikan laga Indonesia melawan Laos. Dan kita terpeleset di Stadion Manahan Solo. Hanya bermain imbang 3-3 dengan permainan yang memang kurang begitu mengesankan. Apalagi kita bermain dengan 10 pemain ketika Marcelino itu kena dengan kartu merah. Sesuatu yang sebenarnya tidak perlu terjadi oleh Marcelino ya, untuk mengambil dengan keras sehingga dia bisa mendapatkan 2 kali kartu kuning dan diusir wasit keluar lapangan. Ini memang sangat merugikan teman-teman ya buat kita. Karena Marcelino itu salah satu keping yang sangat kita andalkan. Kita harapkan dia bisa bermain nantinya melawan Vietnam tanggal 15. Tapi dengan ketidakadaan Marcelino tentunya ini akan sangat berpengaruh untuk timnas atau Garuda Muda kita di Asian Cup atau Piala AFF ini, di saat kita akan menghadapi pertandingan penting menghadapi Vietnam di Stadion Fitri Putong sana. Dan kita tahu bersama Vietnam mempersiapkan diri dengan sangat baik untuk menghadapi Asian Cup ini ya. Banyak pemain-pemain top yang dia ambil, tentunya mereka bertekad untuk mengalahkan Indonesia karena selama ini kan di tahun 2024 mereka tidak pernah mengalahkan kita dalam 3 pertandingan resmi di tim senior. Mereka bahkan tidak mampu mencetak sebiji gol pun, kalah 3 kali melawan Indonesia. Dan sekarang mereka tidak peduli kita datang dengan tim muda pun mereka ingin mengalahkan, karena mereka tampil dengan Nguyen Quang Hai ada di sana, Nguyen Tian Lin, bagus-bagus ini kalau kita bisa melihat bagaimana Vietnam mempersiapkan diri. Nah, kita ke sana dengan tanpa Marcelino. Ya, tidak ada pemain yang bisa mengisi posisi Marcelino, apalagi dengan gaya main Marcelino. Memang kita masih punya ada Arkan Fikri sana, Robi Darwis, Sanadin Faris, Victor Detan, banyak yang kita bisa tampilkan, Raihan Hanan, tapi semua karakter mereka tidak akan sama dengan Marcelino. Sayang Marcelino termakan emosi, bermain yang tidak stabil ya, tidak terkendali dengan baik oleh Marcelino. Ya, memang dia masih cukup muda, 20 tahun, sehingga ini merugikan bagi diri dia sendiri dan juga bagi tim. Apa boleh buat? Kita harus kehilangan Marcheng dalam pertandingan menghadapi Vietnam. Tapi menyorot laga melawan Laos ya, yang tadinya digadang-gadang kita mampu bisa mengalahkan mereka karena mereka kalah 1-4 di kandang, dibabat oleh Vietnam. Kita menang lawan Myanmar dan kita bermain di kandang, dukungan penuh dari penonton di Manahan Solo. Dalam 13 menit pertama kita sudah kebobolan 2. Selalu tertinggal ya. Sebelum kita bisa menyamakan 2-2 dan kita berbalik bisa unggul lagi 3-2 dan akhirnya disamakan oleh mereka. Sayang kita tidak bisa mempertahankan keunggulan 3-2 itu di 10 menit terakhir. Dan akhirnya mereka, Laos bisa menyamakan kedudukan. Ini tentunya memukul kita, sangat menyakitkan. Kita harus menerima kenyataan bermain 3-3 dengan tim yang sebenarnya kita bisa kalahkan kalau melihat mereka kalah telak melawan dengan Vietnam. Tapi inilah sepak bola. Tapi kita bermain kurang begitu oke ya. Di babak pertama longgar sekali pertahanan di belakang. Ya, bagaimana koordinasi komunikasi ini tidak jalan dengan baik. Ya, dan itu harus diakui. Meskipun dibayar dengan tuntas oleh pemain-pemain belakang ketika pemain-pemain depan kita tidak mampu berbuat banyak. Banyak peluang juga yang gagal diselesaikan dengan baik. Tapi akhirnya ya pemain-pemain belakang juga dengan Ferrari bisa membuat 2 gol. Kemudian ada Kadek Arel yang membuat sebiji gol yang bikin kita tidak kalah ya. Saya pikir untung kita tidak kalah melawan Laos ya. Bagaimanapun memang ada koreksi di sini. Pantas untuk kita kritik dengan apa yang dilakukan oleh Sintayong karena berubah lagi. Kalau lihat dari susunan pemain di starting 11 berbeda dengan yang tampil di Myanmar ya, dan ini menjadi ciri khas dari STY yang selalu berubah-ubah. Kan tidak selalu stabil konsisten di dalam satu pertandingan ke pertandingan lain dan itu tergambar. Jadi ini kalau saya bisa mengingat sama seperti ketika kita melawan tim senior ini ya, Jai Isyas dan kawan-kawan menampilkan permainan terbaik, terutama di babak kedua melawan Bahrain, teman-teman masih ingat. Tetapi kekuatan itu yang starting 11 di babak kedua itu tidak kita bawa ke Cina dan akhirnya ada perubahan di sana. Ya kita udah tahu bersama lah. Ya ini hanya flashback ke belakang dan kita kalah melawan Cina saat itu. Nah sekarang dari Myanmar di babak kedua bagus kita. Makanya ada lahir gol dari Asnawi itu, walaupun itu lewat gol bunuh diri penjaga gawang lawan. Tapi kita menang. Nah, saya berpikir bahwa komposisi pemain di babak kedua lawan Myanmar itu yang akan dibawa STY di Manahan.
untuk kita menjamu Laos, tetapi berubah. Karena di belakang itu juga penjaga gawang berubah, ya. Kemudian ada 3 back yang tadinya Doni di sana, Kadek dan Ferrari berubah dengan Kakang Rudianto yang masuk. Doni yang menjadi man of the match melawan Myanmar itu didorong bermain ke kiri, ya, dengan 3-4-3-nya STY ke kiri. Asnawi diparkir, memang Asnawi masuk di babak kedua, tapi Doni yang bermain di sana. Arhan ada di kanan, Arkan Fikri yang bermain, ya, dengan Raihan Hanan yang juga dimainkan di sejak awal. Kalau sebelumnya kan Sanadin Faris yang main lebih awal, jadi ada pertukaran. Saya pikir memang dari awal bahwa Robi Darwis akan masuk. Robi Darwis masuk baru di babak kedua, ya, bareng dengan kloternya Ronaldo Kuate. Nah, ini ada perubahan-perubahan. Hoki Caraka tetap dipertahankan, walaupun akhirnya ditarik keluar juga oleh STY. Ya, ada Rafael Stoic juga ada di depan. Ya, Victor Detan oke, tapi masuk di babak kedua, bukan sejak dari awal Victor Detan dimainkan. Jadi ini memang ada perubahan-perubahan yang terjadi. Tapi toh akhirnya setelah STY melihat bahwa Kakang bermain tidak kurang, ya bagus, ya akhirnya dia tarik. Ya kalau memang untuk menarik Kakang, kenapa nggak dari awal aja Donitri yang bermain di posisi sama seperti melawan Myanmar? Toh akhirnya kan Kakang ditarik keluar karena nggak maksimal dianggap oleh STY. Tapi STY coba untuk memasang Kakang. Nah, sama juga dengan Raihan Hanan yang akhirnya ditarik keluar juga ketika ada pergantian dengan Sanadin Faris masuk, ya ada di sana. Dan memang inilah yang terjadi. Hoki Caraka juga ditarik keluar. Ya ada beberapa pergantian memang. Ronaldo Kuate yang masuk, Robi Darwis juga yang masuk di babak kedua, termasuk dengan Asnawi yang ada dengan Victor Detan yang ini. Tapi ya kita bermain dengan kurang begitu baik. Passing salah, ya. Koordinasi cara membuild up serangan juga terlihat kurang. Transisi permainan apalagi kelihatan sekali memang kita kurang begitu oke dalam pertandingan melawan Laos. Dan Laos yang merasa bermain tertantang mereka, ya mereka bermain keluar lawan kita dan akhirnya mereka bisa mendapatkan gol cepat itu, ya. Makanya saya bilang kita bersyukur bahwa kita tidak kalah melawan Laos, tapi memang ada catatan-catatan penting yang ada di sini yang saya pikir STY lebih tahu. Tim kepelatihan tentunya mencatat kekurangan-kekurangan pemain kita di saat akan menghadapi Laos. Sayang memang seharusnya 3 poin itu hilang, ya, sehingga kita hanya sekarang 4 poin. Nah ini agak berat. Kalau kita dapat 6 poin sebenarnya menang lawan Laos, enak kita menuju ke V3 di markasnya Vietnam. Lebih tenang karena pada saat sebelumnya kita kan bagaimana Myanmar bermain imbang dengan Filipina. Ini sebenarnya menguntungkan buat kita. Ya kalau Filipina yang menang, nah ini agak rame, tapi dengan ketahan ya itu yang mestinya kita harus menang. Sehingga posisi kita, andaikan pula kita tanpa Marcelino, kalau kita menang melawan Laos, ya kita kalah, katakan ya melawan Vietnam, ya masih aman. Tadi posisi kedua, ya ketika kita menghadapi laga berat melawan Vietnam, ya paling tidak kita berusaha juga untuk mencari imbang di sana dengan tanpa Marcelino. Ya syukur-syukur luar biasa, bonus besar buat kita kalau kita bisa menang, ya. Jadi memang STY harus memikirkan ini, harus ada evaluasi. Kita terus tetap akan dukung, ya kalah menang itu harus dukung dengan perjuangan tim nasional, ya untuk bermain. Tetapi memang kalau memang ada kekurangan dalam bermain, kita perlu untuk mengoreksi, ya wajar, perlu untuk mengkritisi, ya ini. Jadi jangan enak-enaknya saja yang kita akan kasih, tapi kita perlu untuk koreksi secara membangun, ya tentunya di sini. Dan sekali lagi STY harus bisa menemukan starting 11 terbaik, ya. Tapi saya juga tidak yakin karena pasti akan berubah bermain di Vietnam. Tidak akan sama lagi seperti ketika kita melawan Laos, ya, atau melawan Myanmar sebelumnya. Karena kan ini sudah terlihat dari Myanmar ke Laos berbeda. Pasti akan ke Vietnam juga akan berbeda. Ya, kemudian kita balik ke kandang di Manahan tanggal 21 melawan Vietnam juga pasti mungkin akan berbeda dengan komposisi pemain. Ya, ini yang menjadi sulit. Tapi apapun itu menjadi wewenang, menjadi hak bagi STY. Ya kan? Karena dia yang menjadi pelatih utama. Dia selalu ya akan bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Cuma mungkin kita semua yang dari luar melihat bahwa kenapa ya tidak ada ketetapan hati atau mencari starting 11 terkuat atau melihat dari pertandingan yang sudah bagus dipakai dulu. Karena kita kan butuh menang, apalagi melawan Laos. Sayang memang kembali Asnawi diparkir, Detan diparkir dan ada perubahan di sana. Dengan Kakang masuk, Raihan Hanan masuk dan mempertahankan kembali ada Hoki, dan Hoki akhirnya kan tidak berguna juga di depan, ditarik juga keluar, ya karena tidak bisa menghasilkan apapun seperti yang diharapkan. Namun tetap kita harus semangat tim nasional, ya jangan patah semangat di sini. Walaupun kita tanpa Marcelino, kita harus berjuang bermain di Vietnam. Memang mereka lebih diunggulkan, ya tentunya sebagai tuan rumah juga dengan kekuatan tim senior mereka.
tapi permainan itu akan berbeda. Tidak ada yang menyangka bahwa Laos akhirnya mampu menyulitkan kita, ya, dan akhirnya mereka bisa mendapatkan 1 poin. Ya, itu di luar dugaan sama sekali, karena kita berpikir bahwa ini kesempatan ketika menghadapi Laos yang kualitasnya di bawah Myanmar ini, kita bisa ambil. Tapi ternyata kita terpeleset dan dicolek sedikit oleh anak-anak Laos kan di Manahan, dan akhirnya mereka bisa tersenyum keluar stadion dengan hasil 3-3. Nah, tapi bagi saya memberikan selamat juga bagi Kadek Arel dan Ferrari. Di tengah kebuntuan lini depan kita tidak bisa membuat gol, akhirnya mereka menjadi solusi dan bisa membuat gol-gol, dan semua lahir dari pemain-pemain belakang. Walaupun pemain belakang juga dalam pertandingan ini tidak begitu oke, ya, tidak seperti melawan Myanmar, tapi kita tetap harus mengapresiasi perjuangan mereka. Oke, dengan saya Bung Ropan. Ciao.